Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3140-3142. Orang tua itu memandang Dustin dan Lilian dengan senyum di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyum ramah lelaki tua itu, Dev tidak akan pernah mempercayainya jika lelaki tua ini adalah orang yang keji, meskipun dia adalah iblis, dia pasti tidak jahat. Setiap orang tidak dapat memilih atau mengendalikan dari ras mana dia berasal, tetapi menjadi orang baik atau jahat, dan itu adalah pilihannya sendiri. Kalian berdua bangun, aku akan meneruskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua sekarang, kuharap kalian berdua dapat meneruskan hegemoni klan iblis darah. Satu hal lagi yang perlu diingat, meskipun kita adalah klan iblis, tidak mungkin untuk mengubah darah sendiri, tetapi kamu tidak boleh memanjakan diri dan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi alam karena kamu adalah iblis, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi di bawah 9 mata air. Orang tua itu berkata kepada Dustin dan Lilian. Senior, jangan khawatir, meskipun dunia menganggap kita sebagai orang jahat, kita tidak akan pernah menyakiti biksu manapun tanpa alasan. Ini juga ajaran dari Tuan kita. Senior, aku akan segera mengembalikan mutiara jiwa darah ini kepadamu. Dengan mutiara jiwa darah, bisakah kamu membebaskan diri di sini? Dustin buru-buru mengeluarkan mutiara jiwa darah, berniat mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Lagi pula, mutiara jiwa darah ini adalah dantian dari lelaki tua itu, jika seorang biksu kehilangan dantiannya, dia tidak akan berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Mutiara jiwa darah ini hanya dapat digunakan dengan nilai terbesarnya jika berada di tanganmu. Ada darah di tangki darah di atas. Itu terus mengalir, dan saya mengandalkan sedikit energi ini untuk mendukung saya sampai sekarang, sampai kalian datang. Pria tua itu berbalik ke arah Dustin dan Lilian memberi isyarat. Keduanya perlahan mendekati lelaki tua itu, dan kemudian lelaki tua itu memuntahkan banyak formula, yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Dustin dan Lilian. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi lelaki tua itu akhirnya mendengarkannya perlahan. Orang tua itu sudah cukup lelah saat ini, dan dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Dustin dan Lilian perlahan membuka mata mereka, diikuti oleh keterkejutan di mata mereka. Apakah ini latihan iblis darah murni? Ini benar-benar berbeda dari yang saya latih, di mata Dustin dan Lilian, mereka baru sekarang menyadari bahwa latihan iblis darah yang dia latih sebenarnya salah dan palsu. Kalian berdua pandai-pandailah mengolah latihan iblis darah ini. Jangan menyebarkannya ke orang jahat, kalau tidak kalian akan kehilangan nyawa. Orang tua itu memperingatkan mereka berdua. Senior, jangan khawatir, kami akan selalu mengingat ajaran senior. Dustin dan Lilian buru-buru berkata. Orang tua itu memandang keduanya dan tersenyum sedikit, dia sepertinya melihat harapan dari klan iblis darah mereka. Pria tua itu memandang Dev, lalu melambaikan tangannya. Junior, apakah ada yang hilang saat kamu datang ke pulau ini? Ya, salah satu teman perempuanku hilang. Dev mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang kamu harusnya tahu mengapa temanmu menghilang. Tanya lelaki tua itu. Dev mengangguk lagi, dia seharusnya memasuki dimensi lain, jadi sepertinya dia tiba-tiba menghilang di samping kita. Namun, di pulau itu, bagaimana kita bisa menembus ruang dimensi lain dan menemukannya? Dev tahu bahwa ada sisa-sisa iblis dan iblis yang kuat di mana-mana di sini, dan mereka dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Namun bagaimana cara memasuki dimensi ruang lawan, hal ini membuat Dev sedikit bingung. Aku akan memberimu setetes jiwa darah. Dengan itu, kamu bisa melakukan perjalanan melalui dimensi dan bertemu temanmu. Namun, di pulau kecil ini, hanya ada jiwa yang tersisa dari orang yang bernama Tebing Tulang. Orang itu entah bagaimana bisa lolos dari penjara dan lari ke pulau kecil ini. Orang itu juga menggunakan tulang-tulang binatang harimau di sini untuk berlatih 99 dan 81 tombak penahan langit. Orang itu sangat kejam. Anda bukan kelompok pertama yang datang ke pulau ini. Selama lebih dari ribuan tahun, lebih dari selusin kelompok biksu menemukan pulau kecil ini dan datang ke pulau kecil ini, tapi tubuh mereka hilang dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi kamu harus mencarinya secepat mungkin. Tetesan darah jiwa ini dapat membantumu menemukan pria itu. Bunuh dia, jika tidak, itu akan sangat berbahaya.
Orang tua itu mengikuti Dev, dan setetes darah jiwa perlahan mengembun di antara alisnya. Dan ketika darah jiwa memadat, sosok lelaki tua itu menjadi semakin kabur, dan akhirnya menghilang sama sekali. Senior, senior. Dev memanggil 2 kali, tetapi suara lelaki tua itu tidak lagi terdengar. Perairan di sekitarnya beriak, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, tenggelam dalam paket aura. Berpikir bahwa Ku ini dalam bahaya, Dev dengan cepat membangunkan Yulian dan yang lainnya, lalu berenang menuju lautan tinta. Adapun yang lainnya, Dev ora urus, karena tidak ada bahaya di sini untuk saat ini, jika mereka bersedia membenamkan diri dalam kultivasi, biarkan saja mereka. Prioritas utama Dev adalah menyelamatkan Ku ini, jika sesuatu terjadi pada Ku ini, Dev tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Gerard. Segera, Dev dan yang lainnya muncul dari permukaan laut tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah pergi ke pulau, Dev mengorbankan setetes darah jiwa itu dalam sekejap. Disertai dengan ledakan darah jiwa yang tiba-tiba, berubah menjadi awan kabut darah, ada semburan riak di pulau kecil itu, dan tidak jauh dari Dev dan yang lainnya. Seorang pria acak-acakan muncul. Saya melihat bahwa dia masih memiliki lengan di tangannya. Saat ini dia sedang makan lengan, darah menetes ke sudut mulutnya. Tapi di depan orang ini, ada tulang yang padat, menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah tebing tulang yang dikatakan lelaki tua itu, melihat pemandangan di depannya, tebing tulang ini sangat kejam. Ku ini dan beberapa biksu lainnya semuanya pucat dan gemetar, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Saat melihat adegan ini, Yulian mau tidak mau muntah. Bahkan biksu lain di pulau kecil itu terkejut. Mereka telah berkeliling pulau selama beberapa hari, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Dev. Melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Ku ini berteriak kegirangan. Master Sekte, selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid dari Sekte terbang berteriak kegirangan setelah melihat Lionel datang. Dev berlari ke arah Ku ini, tetapi setelah 2 langkah, dia terlempar ke belakang dengan paksa. Saya melihat bahwa tebing tulang membuang lengan yang dia gigit, menyeka darah di mulutnya dan berkata, saya masih ingin menikmati Anda sedikit, tetapi saya tidak ingin Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke tangan Anda ke pintu. Tampaknya iblis tua itu memberitahumu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menembus penghalang ruangku dan memasuki dimensiku? Orang tua, biarkan wanitaku pergi, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia, jika tidak, aku akan membiarkan sisa jiwa kamu pergi dari sini dengan merasakan sakitnya api penyucian. Dev mengertakkan gigi, dan berkata kepada tebing tulang dengan suara dingin. Tebing tulang tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bocah bodoh, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani mengatakan hal seperti itu? Dev meraih udara dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Mendengarkan kata, wanitaku, dari Dev, hatiku ini tiba-tiba menghangat. Sepertinya Dev mengakui keberadaannya, dan tidak sia-sia mengikuti Dev dari ujung utara ke sini. Ternyata kamu adalah anak nakal dari garis keturunan naga emas. Pantas saja kamu begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku membunuh leluhurmu tanpa kesulitan. Aku khawatir kamu adalah lelaki kecil dengan bulu jembut yang baru tumbuh. Hari ini aku akan membunuhmu, makan dagingmu dan minum darahmu, daging dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain. Setelah tebing tulang selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, penglihatan sering muncul di balik tebing tulang, kehampaan meledak, dan desisan mengguncang dunia. Di belakang tebing tulang, 81 tombak penahan langit muncul seputih batu giok, yang masing-masing ditempa dari tulang kaki harimau dan binatang purba. Masih ada rune di tombak penahan langit yang menyala perlahan, menerangi separuh langit. Tombak penahan langit ini berada di belakang tebing tulang, membuat tebing tulang tampak seperti peri yang turun dari surga. 81 tombak penahan langit itu mengeluarkan suara harimau yang mengaum, seolah-olah dewa dan binatang buas kuno telah bangkit, memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang tampak bermartabat. Yulian, Dustin dan yang lainnya mundur satu demi satu. Hanya Lionel dan hantu tua gunung iblis yang masih berdiri di samping Dev. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan, siap bahu-membahu dengan Dev. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan tombak penahan langit menghilang seketika.
Dev mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras menebas ke arah kekosongan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kalian berdua mundur, aku akan berurusan dengan orang ini." Itu hanya sisa jiwa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kekuatan Dev saat ini telah mencapai puncak tahap ke-8 dari alam tubuh komposit, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirinya. Ketika pedang menebas, seluruh kekosongan hancur, dan tombak penahan langit yang menghilang muncul seketika, dan langsung mengikuti cahaya pedang Dev untuk bertabrakan dengan keras. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak bergetar bersamanya. Kaki Dev jatuh ke tanah dalam sekejap, dan semua pakaian di tubuhnya robek. Bergemuruh. Napas yang mengerikan terus menghantam Dev, dan seluruh pulau sepertinya bisa runtuh kapan saja. Semua otot di tubuh Dev menonjol, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Patah! Teriak Dev keras, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan aura menakutkan itu hancur dan menghilang saat Dev bangkit. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengenakan tubuh emas keemasan yang tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang dengan baju besi emas. Melihat penampilan Dev saat ini, banyak orang merasa iri di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan benar-benar harta karun. Nak, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat, dan bahkan memiliki harta karun armor, tapi aku baru saja melakukan pemanasan, bagaimana perasaanmu? Tebing tulang menatap Dev dengan mencibir dan bertanya. Aku merasa tidak enak, amatir macam kamu, jangan pamer di depanku lagi. Setelah Dev selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di dadanya, dan kekuatan naga dalam kristal naga dimulai melonjak. Di dantian Dev, kekuatan ketiga klan juga bersinar, dan nafas tanpa akhir mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asli Dev terbuka lebar, dan bintang aslinya juga bersinar dengan cahaya. Sumber petir, sumber api, sumber ilusi. Meskipun Dev mengatakan itu dengan mudah, dia tidak melihat tebing tulang ini dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan. Pembukaan setiap sumber membuat aura Dev semakin kuat. Merasakan pembukaan nafas asli Dev, semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Dev hanya dalam keadaan alam komposit, dia sebenarnya memiliki ruang asli, dan dia juga memahami sumber aslinya. Tidak masalah untuk memahami sumber aslinya, tetapi ada beberapa jenis pemahaman. Ini keterlaluan. Sungguh terlalu. Hantu tua Gunung Iblis menatap kosong ke arah Dev, dengan mulut terbuka lebar. Dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi dan belum membuka ruang aslinya, tapi Dev, seorang biksu di alam komposit, benar-benar telah membuka ruang aslinya. Bersambung.